Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir lagi mau mendengarkan, menonton Merdekas. Episode kali ini istimewa di bulan yang sangat istimewa, bulan Rabiul Awal. Kita merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya tim Merdekas mau mengambil momen ini untuk diskusi tentang pendidikan agama Islam. Kita yang muslim itu tentu punya pengalaman yang sangat personal tentang praktek-praktek sebagai muslim. Dan kita juga punya pengalaman yang berbeda-beda tentang bagaimana kita belajar tentang Islam. Tentang agama yang sangat kita cintai. Nah, di pengalaman saya sebagai pendidik, proses pendidikan agama Islam itu yang dialami oleh anak-anak kita atau dialami kita sendiri itu bisa sangat bervariasi. Padahal sebetulnya ada metode-metode pedagogi yang sudah teruji teman-teman. Ada praktek-praktek baik di lapangan yang membuktikan proses pendidikan agama Islam seperti apa sih yang pada akhirnya betul-betul berdampak ke murid-murid. Dan ada juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh guru-guru yang luar biasa di penjuru negeri. Nah, hari ini kita beruntung sekali karena ada 4 guru yang hadir, ada 2 ibu guru, 2 bapak guru yang saya udah kenal cukup lama, sudah lihat langsung praktek-prakteknya di lapangan, dan saya yakin banyak sekali yang bisa dibagikan di Merdekas kali ini. Kita mulai dari perkenalan dulu ya. Dari Mbak Nadia boleh? Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya guru Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Putri, Sarang, Rembang. Sekaligus juga pengelola di Sekolah Islam Muara Harun. Di Rembang, saya udah pernah ke sana ya. Oke. Terima kasih banyak. Udah beberapa kali ke sana. Alhamdulillah, ditunggu kunjungan berikutnya kan. Insya Allah, kepengen datang lagi. Tapi ini untungnya Mbak Nadia yang kali ini kesini. Ayo lanjut, silakan. Bismillah, nama saya Amalina Rahmani, dipanggilnya Lina. Saya guru SMM, Sekolah Murid Merdeka di jenjang SD. Tapi tahun ini dapat challenge ngajar PAUD sampai SMA. Waduh, banyak banget nih pengalamannya benar-benar. Jadi dari anak balita sampai remaja. Bener. Gitu ya. Nanti diceritain ya Bu Lina. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Mirwan Abdul Aziz. Saya guru agama Islam di Sekolah Cikal untuk jenjang SD. Udah lama Pak Mirwan kan ngajar? Iya, udah 13 tahun. 13 tahun ya anak-anakku guru agamanya Pak Mirwan. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dafiq Irawan, biasa dipanggil Pak Dafiq sama murid-murid saya. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari ujung timur Pulau Jawa Timur ini. Iya betul, paling jauh nih Pak Dafiq hari ini dari Banyuwangi datang ke Jakarta. Makasih ya Pak disempatkan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, dan mungkin pertanyaannya itu kita mulai dari pendapat murid. Boleh ya? Kita nonton sama-sama dulu. Ini kami bertanya kepada murid, menurut kamu guru agama Islam yang keren itu seperti apa? Kita tonton sama-sama dulu teman-teman. Guru agama Islam yang bisa menyesuaikan zaman, harus tegas juga sesuai yang sama ajaran Islam. Guru yang bisa bikin suasana belajar nyaman, terus santai juga, tapi tetap fokus pada mata pelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam juga sih. Menurut aku, guru agama yang keren itu punya value beragama yang kuat, punya boundaries, dan juga berwibawa. Tapi tetap bisa engage dan berinteraksi dengan murid-muridnya dengan baik. Oke, kita udah dengar ya sama-sama murid cerita tentang gimana guru yang keren itu menurut dia bisa adaptif sebetulnya kan, yang disampaikan tadi bisa nyesuaiin sama muridnya, tapi juga tetap tegas, tetap jelas gitu ya sama nilai-nilai yang memang diajarkan. Nah, dari pengalaman gimana nih? Udah memenuhi kriteria itu kah? Sulitkah gitu ya? Kalau direfleksikan untuk jadi guru yang seperti itu atau gimana? Tantangannya apa? Yang gampang buat Bapak dan Ibu guru di sini juga apa? Kalau saya pribadi, guru yang adaptif itu menurut saya bukan hanya guru yang
mau menuruti, mengiyakan apa kemauan murid tanpa filter. Oke. Ya, tetapi lebih bagaimana guru itu bisa lebih memahami, terus bisa juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan alamnya anak. Oke. Sehingga kehangatan hubungan itu tetap terjaga, tapi tetap bisa menjaga standar profesionalisme gurunya. Peran sebagai figurnya itu tetap harus ada. Jadi bisa tetap luas sama anak-anak, tapi tetap tahu kapan waktunya ia harus menyampaikan kalau ini di luar syariat dengan cara yang mungkin bisa diterima, bukan dengan cara menghakimi, tapi dengan dialog sehingga anak muncul kesadaran. Dari sana bisa paham terhadap agama itu dengan bahasa mereka sendiri. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Gitu ya. Dan Ya. kan itu yang sering kali susah nih kalau kita ngomong soal guru agama. Yang lain mungkin punya pengalaman juga. Jadi yang sering kali dibilang keren atau asyik itu kan tadi yang semuanya dibolehin. Padahal Pak Dafiq bilang ya sebenarnya tetap perlu ada batasan, tetap ada yang ini nih melanggar, nggak sesuai syariat gitu ya. Tapi ada juga tuh guru yang kayak takut, segan, nggak berani, takut ya. Kebanyakan tuh emosinya Ada kalau segan gitu segan ya. ya. Kasihan. Kasihan Kasihan. ke anaknya gitu ya. Padahal belajar agama tuh kan salah satu gunanya tuh jadi furqan ya, pembeda baik dan buruk gitu kan. Itu kan tugas utamanya. Nah, tantangannya apa sih untuk jadi guru yang tadi sebetulnya memanusiakan hubungan, tetap hangat dan sebagainya, tetapi juga ya memenuhi fungsi belajar agama sehingga pada akhirnya anak tuh juga tetap bisa membedakan baik dan buruk tadi. Sebenarnya kalau dari saya tuh suka bercakap-cakap sama murid-murid ya. Jadi pertama mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang masuk ke personal space mereka. Misalkan kalian suka apa sih akhir-akhir ini yang jadi ya selalu menghantui pikiran kalian gitu ya. Terus games apa yang kalian suka gitu. Nah, ketika mereka hanya bercerita, kemudian menyampaikan pendapatnya, kemudian mereka explore apapun yang ada di pikiran mereka, saya coba balik bertanya, menurut kamu itu benar nggak ya? Jadi sebelum saya judge, nggak boleh, itu haram, itu nggak sesuai syariat misalkan gitu. Saya kasih pertanyaan balik gitu, menurut kamu benar nggak ya? Di situ akhirnya mereka berpikir dan mereka nggak merasa dihakimi dari situ. Jadi ya kita pertama banyak dialog tanpa loss gitu ya, tanpa harus mengiyakan semua apa yang mereka ucapkan. Tapi kita ajak diskusi, mana sih yang perlu difilter, mana yang perlu diluruskan gitu. Dan itu memang ngebiasain mereka buat refleksi, ngebiasain mereka untuk pada akhirnya ya jadi kritis terhadap pilihan-pilihan mereka sendiri gitu ya. Skillnya jadi dimiliki oleh anaknya sendiri. Gitu. Reflektif itu sih yang sangat senang banget mengenalnya. Dan dipakai banget kalau ngajarin agama ya. Iya banget, berprinsip, reflektif. Okay. Saya mengapresiasi sekali dengan jawaban murid tadi ya. Kita kan seringkali mengira ataupun menuduh murid itu kayak pengen main-main aja, pengen yang mudah-mudah aja. Ternyata enggak, ternyata mereka juga pengen guru yang bisa meneladankan kebaikan, memegang teguh prinsip gitu. Itu murid pengen itu gitu juga. Ya, dan tantangannya adalah karakter kita dengan murid kadang berbeda, ekspektasi kita dengan murid juga kadang berbeda. Nah, ini menjembatani. Ini sih yang jadi. Iya. Aku sih seneng banget tadi pas Mbak Nadia bilang murid tuh butuh. Karena banyak banget tadi kalau kita bilang guru takut, guru segan. Seolah-olah kan guru tuh pada saat dia ngasih batasan atau dia ngasih petunjuk itu kayak nggak membantu murid. Padahal muridnya minta gitu ya. Banyak banget murid sekarang tuh yang kayak nggak punya panduan, nggak punya pegangan, nggak punya pagar gitu ya dan salah satu fungsi agama kan sebetulnya itu. Jadi guru agama mestinya step up ya, mestinya memang mengambil peran dan tanggung jawab itu. Cuma kadang susah karena apa Pak Mirwan? Karena susah jadi contoh atau nggak mau omdo atau gimana nih kalau ngomong pelajaran agama, atau emang nggak semua murid kayak tadi gitu. Jangan-jangan ada juga murid-murid sebenarnya tuh kalau bagian yang menantang untuk jadi guru yang seperti itu kan kita tuh menghadapi murid dengan karakter yang berbeda-beda ya. Dalam satu kelas aja itu beda-beda banget gitu kan. Kemudian ya memang dari perbedaan itu mungkin langkah awalnya adalah bagaimana kita memahami murid gitu kan. Tiap karakter ini gimana, kemudian treatmentnya seperti apa.
Kemudian kalau tadi yang Ibu Ella bilang harus step up gitu kan ya tentang suatu hal itu, ini memang harus dilakukan. Ini saya lakukan banget ketika sebelum melakukan sholat Jumat berjamaah di Cikal. Kalau di kita kan ada beberapa anak inklusi yang ikut kegiatan sholat Jumat ya Ibu. Kemudian ada beberapa anak yang memang ketika imam membaca surat, dia mengikuti dengan suara sehingga itu memancing anak-anak yang lain tertawa. Nah itu kemudian setelah sholat Karena dia Jumat, susah mengendalikan impulsnya gitu kan kalau anak berkebutuhan khusus. Betul. Jadi di situ saya ajak anak-anak untuk berefleksi tentang ada teman mereka, salah satu di antara mereka tuh yang punya kebutuhan yang berbeda sehingga perlu dihargai dan tidak perlu jadi bahan mereka terpancing untuk tertawa gitu. Jadi setelah itu akhirnya sholat Jumat berikutnya lebih tertib. Kayak gitu. Iya. Jadi memang kita harus firm soal itu sih memang. Iya. Karena sebetulnya bukan lagi mengajarkan tentang ritual sholat Jumatnya ya, tapi mengajarkan kalau berjamaah itu gimana sih kita memang inklusif gitu kan, melibatkan semua murid gitu ya dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jangan-jangan pelajaran tentang itunya malah jauh lebih diingat tuh Pak Mirwan daripada bacaan sholat Jumatnya atau khotbahnya gitu ya. Tadi kita ngobrol soal menyesuaikan sama murid. Itu kan sebetulnya salah satu teladan Nabi Muhammad juga ya. Betul. Beliau tuh selalu bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan umat. Bahkan kayak gak langsung ini haram atau halal gitu ya. Orang tuh ada di level mana gitu. Nah satu lagi yang menurut aku juga sangat bisa kita teladani dari Nabi tuh adalah memang pengalaman belajar dari beliau itu selalu pengalaman yang hangat, selalu pengalaman yang menyenangkan gitu ya, selalu pengalaman yang kayak kan banyak tuh contoh di mana Nabi bahkan kayak ngegambar sesuatu gitu ya, memperagakan dan sebagainya. Jadi metodenya tuh sebetulnya juga Nabi tuh nggak ceramah melulu, nggak ngebosenin gitu kan, sebetulnya mencoba mencari cara yang kreatif, ngasih analogi-analogi gitu ya, contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya sekarang banyak banget tuh murid yang kalau ditanya pelajaran apa yang paling ngebosenin di sekolah itu jawabannya ayo apa Bapak Ibu Guru pelajaran agama. Sayang banget gitu kan, yang kalau ditanya mau bolos tuh bolos di jam apa, itu banyak banget yang bolos di jam agama gitu. Nah itu ada cara nggak yang selama ini inovasi-inovasi yang sudah dilakukan gitu ya, yang pada akhirnya memang membuat tingkat keterlibatan murid, dorongan keingintahuan atau metode-metode yang terjadi di dalam kelas tuh metode yang nggak biasa, yang kira-kira nih kalau teman-teman nonton tuh bisa jadi ide menarik juga buat diimplementasikan di sekolah ataupun di rumah ya, karena anak juga belajar dari orang tua sebetulnya. Siapa yang mau berbagi duluan? Kalau saya mungkin pembelajaran agama sekarang ini perlu yang bermakna dan kontekstual. Jadi ini semuanya berawal dari perencanaan sih Ibu, gitu kan? Dari learning perencanaan. design-nya yang penting. Betul, learning design-nya. Saya akan, kalau misalnya ada beberapa tujuan pembelajaran, saya akan lihat itu benang merahnya di mana, ini arahnya kemana. Kemudian saya akan menentukan pemahaman apa yang mau saya ajarkan ke anak murid. Lalu tentukan urutan mana yang mau dipelajari lebih dulu, kemudian kegiatannya apa, anak-anak melakukan kegiatan apa untuk belajar ini nih, bagaimana mereka membangun pemahamannya gitu kan, kemudian melatih kompetensinya gitu, sehingga kemudian dari situ baru mikir ini gimana caranya supaya kontekstual ya, bermakna yang nggak cuma ngejar nilai, tapi ada makna yang ingin dituju gitu. Makanya ada beberapa pengalaman saya. Kayak bikin skenario jadinya Pak. Betul Ibu, betul sekali. Jadi misalnya dulu anak-anak belajar zakat, infak, sedekah. Ini mereka tahu bahwa infak dan sedekah itu nggak terkait dengan waktu kecuali zakat kan. Sehingga kemudian mereka bertanya, anak-anak ini, mana yang lebih afdol ya, lebih enak ngasih zakatnya langsung ke orangnya atau lewat lembaga. Kemudian saya akhirnya karena mereka nggak tahu lembaga yang mengelola zakat, kami undang dompet duafa, kemudian mereka ngasih penjelasan tentang bagaimana mengelola uang, dan
tujuan yang tadinya asesmen yang saya udah rancang kemudian berubah karena keinginan murid-murid ini. Mereka ingin bilang waktu itu lagi bencana Palu dan Donggala itu Bu. Jadi sedekah mereka ditujukan ke sana. Kemudian mereka harus kasih alasan kenapa kita harus kerjasama dengan Dompet Duafa. Kemudian terkumpullah sejumlah uang. Beberapa bulan kemudian uangnya udah berubah jadi ruang kelas. Oh ya ampun, seneng banget pasti mereka ngeliatnya. Betul, ini kan kontekstual. Kemudian misalnya di kelas 5, mereka belajar tentang kepemimpinan. Kayaknya nggak cukup deh kalau cuma anak-anak cuma sampai tahu Khalifah Rasyidin itu melakukan apa aja. Tapi prinsip-prinsip kepemimpinannya mereka nggak coba tunjukkan. Akhirnya saya coba mereka, satu kelas itu saya bagi beberapa grup, tiap grup ada 4 orang. Kemudian saya buat 4 kegiatan, tiap orang berhak menjadi pemimpin timnya di tiap kegiatan yang berbeda. Jadi apa ada yang jadi Sayyidina Abu Bakar gitu? Lebih kepada tim leader sih Bu, tim leadernya gitu. Jadi kegiatan ini anak ini jadi ketua timnya, di kegiatan yang lain anak yang lain jadi ketua timnya, sehingga mereka merasakan jadi pemimpin dan jadi anggota. Akhirnya refleksi anak-anak kebanyakan bahwa jadi pemimpin maupun jadi anggota itu sama-sama penting karena memang menjalankan prinsip kepemimpinan itu ada adilnya, ada amanahnya, melakukan musyawarah gitu kan, loyalitas, maksudnya patuh terhadap hasil keputusan musyawarah gitu. Dan mereka bilang yang paling menantang itu ketika jadi pemimpin karena bagi-bagi tugasnya harus adil. Jadi ini yang ini insight-nya anak-anak yang sebenarnya sampai sekarang pun kita mempraktekkannya dan mengamalkannya. Tanpa kita yang ngasih tahu itu refleksi itu muncul dari mereka sendiri lewat. Jadi intinya memberikan pengalaman belajar yang bermakna itu yang mungkin bisa masuk jangka waktu yang panjang dalam pikiran mereka gitu Bu. Dan kuncinya tadi ada perencanaan di awal, ada yang didesain di awal, tapi juga itu ya selalu diperbaharui sesuai dengan usulan murid gitu ya. Apa yang terjadi bahkan bukan cuma di murid, tapi tadi ada bencana di luar kelas ya kemudian disesuaiin lagi gitu ya. Kira-kira yang paling pas dengan konteks sekarang tuh apa gitu. Oke, thank you Pak. Bu Nadia. Apa Mbak? Kalau di sekolah saya itu di tim kurikulum itu kita merancang pendidikan untuk menghadapi usia akil balik. Aku inget kita pernah diskusi sebelum ini. Aku sampai kaget Kak, yakin nih di pesantren tapi mau ngebahas soal hubungan, soal seksualitas, sebetulnya persiapan balik yang mungkin buat sebagian besar orang kayak tabu gitu ya Mbak Nadia ya. Awalnya kami pikir hanya itu seputar persiapan akil balik itu seputar anak bisa sholat dengan baik, sah, kemudian wudhu sah, ibadah sah. Betul. Itu yang paling penting ya, gitu ya bersesuci. Tapi ternyata temuan-temuannya adalah ya sekarang bahkan di desa pun juga tidak bisa dihindari ada penyebaran gambar-gambar yang nggak pantas, video-video nggak pantas ya, dan itu sangat disayangkan anak-anak kami terpapar dan itu mempengaruhi perilaku pikiran mereka. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang itu yang ngagetin gitu ya Mbak. Awalnya kami menghindar. Jadi ada anak masih usia PAUD gitu tanya pacar itu apa Bu gitu. Kita bilang inai gitu, pacar inai gitu. Bukan yang itu, dia udah tahu kalau yang bukan itu. Kita nggak bisa jawab lah, kita mau jawab gimana gitu kan. Ini sebelum berani berinovasi ya. Iya betul. Terus kemudian pertanyaannya semakin banyak, temuan-temuannya juga semakin beragam tadi itu yang ada perilaku yang nggak bagus, perkataan nggak bagus gitu. Ini kayaknya untuk mempersiapkan kematangan akil balik nggak cukup hanya dengan menghafal bacaan sholat atau gerakan sholat yang sudah tepat seperti itu. Kayaknya butuh mengintegrasikan dengan banyak pelajaran gitu. Terus jadi bikin apa? Jadinya kita ada kelas untuk pendidikan kesehatan gitu, pendidikan kesehatan. Di situ kita belajar, anak diajak untuk pertama belajar tentang tujuan penciptaan sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah seperti itu, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kemudian yang kedua
Ini yang di foto-fotonya saya juga lihat senang banget, anak-anak tuh seru. Dia mereka melihat tahapan perkembangan. Kemudian mempelajari tahapan perkembangan mereka sendiri. Ada di mana? Direfleksikan, oh ya aku kayak gini, ya kayak gini. Itu kita pakai buku tahapan perkembangan yang dirangkul itu, yang di buku keluarga kita. Keluarga kita. Itu sangat-sangat membantu Kak. Ya alhamdulillah. Karena mereka jadi tahu yang terjadi dengan betul. dirinya tuh wajar gitu ya. Dan kemudian mereka juga merasa aman bahwa ini wajar dan saya punya guru yang siap mendengarkan. Ya, kemudian setelah itu baru diajak mempercakapkan tentang kewajiban agama terkait dengan akil balik itu. Jadi mereka nggak merasa cemas seperti itu. Ada yang bikin saya penasaran. Jadi saya tuh diceritain sama guru. Temuan pertama itu justru datang dari murid yang diagnosa gurunya dan juga terapisnya adalah dia slow learner. Tapi kemudian terpapar dengan gambar dan video nggak pantas tadi. Kemudian anaknya melakukan perilaku-perilaku yang nggak pantas pula. Dia mencari info di internet juga. Sebetulnya dia punya potensi untuk memahami. Kalau di pelajaran kok dianggap slow learner, tapi di sini kok dia bisa bahkan mencari informasi sendiri gitu ya. Ya, sebenarnya apa yang terjadi ini? Sebetulnya sih kan kayak yang Mbak Nadia bilang, jadi informasi tentang seksualitas, informasi tentang tubuh gitu ya. Tadi yang baik, benar, bertanggung jawab, sehat dan sebagainya itu ada, tapi informasi yang kemudian sifatnya itu pornografik, informasi yang sifatnya adiktif gitu ya, justru karena pornografi itu kan isu utamanya adiksinya gitu ya. Begitu orang lihat, struktur otaknya terpengaruh dan kemudian ya mencari terus gitu. Jadi kalau yang digambarkan tadi memang ada murid-murid yang rasa ingin tahunya wajar, memang seiring dengan tahap perkembangannya gitu ya. Tadi dari mulai PAUD, SMP, SMA dan sebagainya. Tapi ada anak-anak yang mungkin digambarkan kayak rasa ingin tahunya tuh sebetulnya udah kemudian sampai ke level adiksi. Jadi cari informasi sendiri dan udah lewat dari batasan sebetulnya informasi-informasi yang tepat tuh apa. Nah memang susahnya anak-anak berkebutuhan khusus itu tuh biasanya justru jauh lebih rentan terhadap adiksi pornografi ataupun adiksi gawai. Ini yang kayak banyak banget guru yang gak sadar. Kenapa? Karena kebutuhan khusus itu bukan cuma soal tadi misalnya punya masalah kognitif atau punya masalah neurologis gitu ya, jadi belajarnya susah. Enggak, seringkali itu juga disertai dengan kesulitan meregulasi emosi kan. Jadi kalau buat anak-anak yang lain mungkin ya penasaran tapi emosinya terkendali gitu ya. Dia nggak impulsif, nggak langsung melakukan sesuatu gitu. Nah sementara buat anak-anak dengan kebutuhan khusus ini lebih susah buat dia. Kalau dia penasaran, dia harus sekarang juga dan nggak cukup sekali, harus berkali-kali gitu. Nah ini yang apa ya, bimbingannya, dukungannya dan tentu tadi kalau kita balik ke pemahaman tentang karakteristik murid ini jadi penting banget gitu. Nah tapi yang aku paling kagumi sih dari inisiatif di Umar Harun gitu ya, di Al Anwar ini berani berinovasi dan kemudian membuka percakapannya sih Mbak. Maksudnya aku kebayang kan waktu kita diskusi soal itu pun sebetulnya kan ya Mbak Nadia, Gus Gofur tuh yang kayak ini kebutuhannya ada tapi kalau inovasi ini dilakukan ini kan kayak eksperimentasi kira-kira berhasil atau enggak ya gitu. Nah aku kan tahu ya proses Mbak Nadia dan Gus Gofur sampai meyakinkan diri sendiri kira-kira gitu. Nah tapi meyakinkan orang tua, meyakinkan guru-guru atau semua di lingkungan bahwa ini tuh penting tuh seberapa susah nih. Atau ini inovasi yang awalnya ditentang banget kan. Atau mungkin kalau gak ditentang paling tidak apa ya, dipertanyakan lah gitu ya, apa perlu. Nah itu gimana caranya? Mungkin banyak yang ini nih, banyak yang ingin melakukan tapi masih ragu-ragu juga. Iya bahkan kita memberi nama program aja bingung namanya. ini yang penting bukan namanya kok, yang penting isinya. Iya betul. Iya, waktu kita share dengan orang tua itu juga tadi ya misalnya kemudian ada temuan ini dan kemudian temuan di anak yang berkebutuhan khusus tadi, kemudian kita ngobrol dengan orang tua, ya orang tua memang awalnya kayak nggak percaya, masa sih anak saya bisa seperti itu, kayak
sedikit underestimate mungkin ya dengan anaknya sendiri juga gitu. Ya, terus ya kita ajak untuk belajar bareng sih. Kalau kita bilangnya ke orang tua ya belajar gitu aja sih. Betul. Jadi kadang-kadang orang tua tuh sebetulnya mungkin bukan underestimate anaknya sih, tapi underestimate tantangan yang dihadapi anaknya, yang pesan-pesan di luar sana gitu ya. Jadi ya itu, kita hidup di zaman yang berbeda dengan anak kita sering menganalogikan, saya waktu umur segitu nggak gitu ya. Saya kayaknya baik-baik aja, nggak dapet pelajaran itu juga bisa bertransisi ke masa balik masa remaja dengan mudah. Tapi ya competing informationnya. Jadi kalau kita nggak ngajarin, yang lain bakal ngajarin dan lebih nggak sesuai sama nilai gitu ya. Orang tua nggak sadar betapa banyaknya gitu sebetulnya pesan-pesan atau contoh-contoh buruk yang ada di sekitar anak-anak, sehingga kurang proaktif gitu kali ya Mbak untuk menyampaikan informasi. Alhamdulillah tapi udah dicoba. Jadi udah tahun keberapa nih? Baru setahun. Jadi baru 1 tahun ini masuk ke tahun kedua. Ya. Dan diteruskan gitu ya. Jadi inovasi tahun pertamanya berhasil dan diteruskan. Ada perbaikan nggak? Karena kan inovasi pasti ada penyesuaian juga. Ada perbaikan nggak Mbak? Yang pelajaran dari tahun lalu yang tahun ini jadi dibikin lebih apa tuh? Lebih banyak sesi mendengarkan murid. Oke. Iya. Lebih banyak sesi. Jadi memang mungkin mereka kan butuh untuk mengungkapkan. Iya, karena belum tentu ada saluran komunikasinya kali ya kalau nggak di sekolah ya. Ya. Jadi lebih banyak mendengarkan murid. Itu penyesuaian di tahun ajaran ini gitu ya. Oke. Bu Lina ada contoh nggak inovasi yang udah berjalan mungkin lebih dari 1 tahun ajaran, terus ide awalnya X, terus di tahun ajaran itu tiba-tiba dapat pelajaran terus berubah jadi X kuadrat gitu misalnya, atau apa di tahun ajaran berikutnya. Jadi sebenarnya kalau di SMM itu kita sempat ada diskusi bersama para guru, ini gimana ya supaya agama Islam itu bukan sesuatu yang terpisah dari mata pelajaran lain gitu. Mungkin sebelumnya kita tidak rapih gitu ya membuat RPP atau rancangan belajar itu, ya sudah kita coba menjadikan agama Islam ini relate dengan pelajaran lain tanpa strukturnya itu tanpa dimulai dari awal. Gitu. Jadi ya sudah kita coba materinya sesuai dengan kehidupan mereka. Tapi ternyata setelah kita lihat respon anak-anak, ternyata mereka sangat engage gitu dengan apa yang kita sampaikan. Misalkan ketika mereka belajar tentang surah Al-Alaq, surat yang pertama kali turun, mereka ngerti. Tapi tahu nggak apa maksudnya? Gitu. Kita coba kalau di daring, kita coba tampilkan Al-Alaq itu kan ada ayat tentang penciptaan manusia dari segumpal darah. Kita tampilkan tuh video tentang proses bayi di dalam janin. Kita diam. Kita setelah video berhenti, saya tidak mengeluarkan kata-kata dulu. Muncul respon dari murid langsung. Wah, ternyata kita dulu sangat lemah ya. Dulu kita sangat lemah dan Allah menjadikan kita kuat. Itu muncul sendiri dari lisan mereka sebelum saya bertanya. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang kalimat thayyibah, role play gitu ya. Kemudian dari situ mereka ternyata setelah pertemuan berikutnya sudah bukan wow lagi tapi Masya Allah. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kalau di daring mereka karena anak-anak itu visual ya. Jadi kita upayakan ayat-ayat Al-Quran yang memang butuh penjelasan lebih dalam kita visualkan gitu ya. Misalkan segumpal darah. Udah. Setelah itu di tahun ajaran ini kita coba diskusi lagi dengan level koordinator SD dan kita sepakat sevisi. Gimana caranya agama tidak terpisah dengan pelajaran lain. Ya sudah kita buat rancangan yang dari awal ini kita sesuaikan dengan tematiknya. Misalkan tematik triwulan pertama itu kita membahas tentang aku dan sekitarku. Jadi semua topik tentang Asmaul Husna, ayat-ayat Al-Quran kita kaitkan dengan sains kan. Atau aku dan sekitarku berarti itu belajar tentang diri mereka sendiri. Mulai dari sistem reproduksi atau organ gitu ya. Kita kaitkan apa sih kebesaran Allah dari, apa sih kehebatan Allah dari tubuh kita gitu. Ya, jadi justru Asmaul Husnanya gitu ya, sifat-sifat Allah itu dikaitkan dengan tubuh mereka, karunia Allah yang dalam bentuk tubuh mereka. Tapi kita nggak sekedar berceramah aja. Kita coba ya udah yuk kita bermain kelereng, kelereng yang disendok dengan kelereng gitu. Mereka
bermain keseimbangan tubuh. Saat itu kita sedang membahas Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Nah, tapi saya belum menjelaskan, cuman memberikan tahu artinya ini. Al-Aziz itu Allah Maha Perkasa yang mengendalikan tubuh manusia. Nah, ketika setelah itu kita mulai bermain dulu, bermain kelereng. Mereka saya instruksikan untuk bergerak yang susah-susah, tapi kelereng nggak boleh jatuh, gitu ya. Kebayang masih heboh tuh. heboh. Setelah itu selesai. Tapi bukan sekedar heboh gitu iya, ya. justru Ada kita mananya. pengen mereka heboh gitu kan. Setelah selesai, saya coba, gimana bisa nggak kalian mengendalikan tubuh kalian? Bisa Bu, tapi terbatas gitu. Oke. Apa kaitannya dengan Asmaul Husna yang kita pelajari? Allah mengendalikan tubuh kita tak terbatas gitu. Jadi itu keluar dari pikiran mereka sendiri. Allah Maha Perkasa, tidak ada tandingannya mengendalikan tubuh kita tanpa henti, tanpa tanpa tidur gitu ya. Dan itu keluar dari refleksi mereka. Saya hanya menguatkan saja, memberikan feedback gitu, seperti itu. Jadi ya akhirnya saat ini kita coba merumuskan rancangan belajar itu memang dikaitkan dengan tema yang mereka pelajari di kelas tematik. Lebih susah nggak gitu. buat guru agamanya? Kan guru agamanya nggak selalu paham sains. Betul. Gitu ya. Kita memang tidak langsung membahas sainsnya, tapi kita coba meminta mereka untuk mereview belajarnya dulu di pelajaran sains, apa misalkan tentang reproduksi. Nanti kita kaitkan dengan topik akil balik. Dan itu yang pentingnya kolaborasi guru agama Betul. dengan guru pelajaran lain gitu ya. Jadi saat saya membuat learning design itu saya tanya dulu ke tematik. Jadi apa yang sudah dipelajari di kelas tematik pekan lalu? Nah, itu bisa dicontoh tuh teman-teman, kolaborasi dengan yang lain. Nah, saya mau dengar kalau Pak Dafiq, aku udah tahu nih banyak eksperimentasi dengan teknologi gitu ya. Betul. Sebetulnya dengan artificial intelligence. Cerita dikit boleh nggak Pak yang udah dilakukan di kelas tuh dengan inovasi itu kayak apa? Jadi kalau yang saya laksanakan inovasi di sekolah itu kan kebetulan murid saya itu kan sudah SMP. SMP itu sudah dekat sekali dengan yang namanya gadget dan lain sebagainya. Kita tahu kalau murid kita itu di usia itu biasanya udah masuk digital native kan ya. Jadi memang saya sadari kalau yang namanya media gadget ataupun AI itu ada hal yang harus kita waspadai. Sebagai guru juga sudah memahami itu. Jadi perlu ada penanganan pengawasan yang ekstra gitu. Nah, yang saya lakukan itu kemarin memang ada yang namanya role playing. Jadi ibaratnya kita itu mendesain sebuah prompt untuk menghadirkan tokoh ilmuwan di masa lalu. Jadi kita seperti ibarat ini berdialog. fiksi atau beneran ilmuwan Islam kayak Ibnu Sina atau apa gitu. ya? Jadi kita kayak misalnya di AI itu kita program berperanlah sebagai Ibnu Rus dengan informasi yang tentunya benar begitu ya. Jadi kita seperti bisa chat interaktif begitu ya. Banget. Jadi karya yang sudah dihasilkan zaman dahulu itu apa, yang masih relevan dengan saat ini apa. Jadi anak itu bisa explore. Tentunya Kayak ngajak Ibnu Rus makan iya, siang bareng gitu ya. Seperti seakan-akan seperti itu. Jadi anak-anak itu kan awalnya memang ketika belajar agama itu motivasinya sangat rendah. Jadi ibaratnya kayak wah agama Karena ini trauma masa lalu, Ya. pengalaman pelajaran agama yang Apalagi kurang kalau sudah menyenangkan. berbicara tentang sejarah itu ngomongnya pasti ini kayak dongeng nostalgia aja gitu kan. Guru-gurunya pasti cuma cerita, bikin ngantuk dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah diintegrasikan dengan teknologi, anak-anak itu motivasinya muncul. Nah, awalnya memang saya pengen anak-anak itu betah dulu, senang dulu, akrab dengan hal-hal yang kesehariannya mungkin ya. Meskipun itu memang betul ada pengawasan ketat untuk itu. Jadi yang sudah saya lakukan kemarin ada dialog interview dengan tokoh virtual lah ibarat seperti itu. Terus juga gabungan dari Google Map. Google Map-nya yang kemarin itu. Kalau biasanya belajar sejarah itu kan banyak disuguhkan peta-peta gitu aja. Anak biasanya ngeliat peta, wah ini mau ngafalin itu aja susah gitu kan. Jadi ketika saya ajak lebih kontekstual, jadi menggunakan Google Map yang settingnya view, itu satelit view, itu kan otomatis gambarnya yang real life itu muncul. Nah anak-anak saya pengen tahu kalau Baitul Hikmah itu sekarang seperti apa gitu ya, lebih kontekstual. Dan itu saya minta untuk di screenshot dan di generate di AI-nya untuk disebutkan
fakta ilmiah dari tempat ini apa. Jadi kan ayah itu bisa mengeluarkan data-data ilmiah yang anak-anak itu akhirnya pemahamannya lebih kompleks gitu. Nah, jadi ibaratnya media-media ini saya jadikan sebagai alat untuk mengeksplor, tapi prosesnya tetap di anak. Ibaratnya anak-anak itu akhirnya lebih paham secara komprehensif tentang sejarah masa lalu. Jadi anak lebih bangga menjadi seorang Muslim itu karena mungkin ada stigma-stigma yang menyatakan kalau agama sama sains itu sesuatu yang jauh ada sekatnya. Jadi akhirnya pada tahu ternyata sejarah zaman dulu itu tidak seperti itu melalui integrasi teknologi. Mungkin itu yang saya lakukan. Dan dengan ini terus kelihatan banget bahwa ya keingintahuan gitu ya, kecintaan pada ilmu pengetahuan dan sebagainya itu memang bagian dari tradisi keislaman yang mudah-mudahan juga bukan cuma termotivasi belajar PAI ya Pak ya, betul. Tapi di bidang studi lain juga dibawa gitu ya si keingintahuan dan perspektif ini. Aku senang banget tadi contoh inovasinya sangat bermacam-macam gitu ya metodenya, terus juga sangat menggambarkan ada yang fokusnya sejarah gitu ya, ada yang ngomong soal fikih gitu, sebetulnya ada yang bahas soal akidahnya, tapi juga nunjukin betapa itu sebetulnya proses yang utuh gitu ya. Betul. Ngajarin sejarah ya itu nguatin akidah gitu ya, sebetulnya ngebahas juga secara syariat itu gimana, tadi juga ngomong syariat tapi sebetulnya ngomong tentang diri, ngejaga diri, tauhid dan sebagainya. Aduh, kepingin banget pasti semuanya langsung masuk kelas lagi. Dan yang guru pasti pengen mempraktekkan, yang udah nggak di sekolah pengen belajar agama lagi kalau kayak gini. Ya, Ibu Bapak guru, kalau gurunya udah keren kayak gini, itu orang tuanya happy, jadi terlibat. Atau banyak juga orang tua yang misalnya kayak udah alhamdulillah guru agama anakku udah keren, tanggung jawabku udah selesai, udah nggak perlu nambahin di rumah lagi. Yang lebih banyak tuh yang kayak apa? Nggak apa-apa, coba boleh curhat sedikit ibu bapak guru, atau mungkin kalau bukan pengalaman masing-masing yang didengar mungkin dari guru-guru agama lain, kan semuanya ikut nih komunitas guru belajar gitu ya, pasti banyak sharing. Itu ada nggak sih mungkin kalau nggak keluh kesah, harapan dari guru-guru agama buat orang tua sebetulnya apa yang perlu dilakukan lebih, apa bentuk sinergi atau kolaborasi yang memang idealnya tuh terjadi antara orang tua dengan guru agama di sekolah. Oke. Boleh Mbak Nadia. Kalau saya tuh juga mengalami hal yang unik mungkin ya. Saat saya rapat-rapat dengan guru-guru bikin rapat tentang sekolahan gitu ya, bikin program dan lain sebagainya. Itu kita mengharapkan keterlibatan murid, keterlibatan orang tua ya. Tapi saat saya di rumah kadang saya juga agak kepingin ini di sekolah deh gitu kan. Jadi bisa berempati pada orang tua ya Mbak. Betul ya. Karena dua peran ya. Iya, betul. Saat berhadapan dengan anak rasanya kayak kepingin menyerahkan itu kepada sekolah begitu. Ya di sekolah Umar Harun lagi-lagi sangat terbantu dengan ada Rangkul di Rembang ya, kami kerjasama dengan Rangkul itu kita bikin kelas orang tua, ya, dan masih dengan cara yang paling mudah, yang paling fleksibel lah. Itu kita pakai diskusi dengan chat WA, jadi agak ribet ngetiknya tapi orang tua bisa sambil disambi, bisa nanti malam bisa itu masih bisa dibaca, betul ya. Dan tapi kadang-kadang ada juga yang temu langsung. Yang seneng banget sih pernah lihat story wali murid itu beliau posting foto mertuanya begitu. Terus beliau menuliskan di captionnya itu tuh dari beliau saya belajar banyak hal apa disebutkan. Itu maksudnya ada kata-kata saya belajar ini. Saya sampai saya chat, saya godain beliau itu tuh. Wah, menantu teladan ini, menantu merdeka belajar. Betul-betul ya, jadi semangatnya untuk kayak belajar cara mengasuh dan sebagainya itu muncul karena kebiasaannya memang ditumbuhkan di sekolah juga. Jadi bukan muridnya aja yang belajar gitu kan Mbak. Orang tuanya juga diajak untuk
belajar gitu. Walaupun di grup itu diam, tapi dengan membaca itu terpengaruh juga ternyata. Iya. Jadi jangan pesimis gitu ya, jangan kecil hati kalau kayaknya ini kenapa tidak ada tanggapan. Gitu. Kadang-kadang kan gitu, guru-guru nggak ditanggepin, Bu Ella. Aku bilang bukan nggak ditanggepin, ya emang mungkin timingnya nggak tepat, tapi pasti ada manfaatnya gitu ya. Betul. Upaya kita berkomunikasi dan melibatkan orang tua gitu. Cuma ada yang cepat merespon, ada yang mungkin sesudah beberapa kali gitu ya, baru yang kayak yang waktu itu gimana ya, gitu ya, butuh waktu lebih panjang. Oke, makasih Mbak. Bu Lina? Kalau di SMM itu kita karena basicnya udah pakai learning management system, LMS, jadi secara otomatis itu perlu keterlibatan orang tua untuk anak belajar bersama orang tua. Jadi ada praktik-praktik mandiri atau tugas-tugas mandiri itu pasti banyak yang kita minta anak-anak untuk melakukannya bersama orang tua. Sebagai contoh misalkan tentang pubertas, akil balik. Mereka diminta untuk wawancara yang laki ke ayahnya, yang perempuan ke ibunya. Bagaimana pengalaman mengalami akil balik. Nah, jadi mau gak mau orang tua tahu gitu ya anak lagi belajar apa, dan kemudian konteks rumahnya tuh juga jadi dapat. Betul, juga hafalan. Kan kita gak mungkin terus-terusan menyimak mereka hafalan satu persatu. Nah itu anak akan minta disimak kepada dengan orang tuanya, atau orang tuanya pun juga akan menilai gitu. Atau orang tuanya ikut belajar. Aku juga sekarang masih banyakin hafalan dengan belajar dari anakku. Orang tuanya ikut murojaah. Surah baru nih. Mami juga ngelancarin gitu. Padahal alasannya anak yang suruh jadi imam taraweh, suratnya banyak. Tiba-tiba dia surahnya udah lebih panjang-panjang dari maminya. Iya banyak ya. Banyak itu salah dua di antaranya. Ada juga yang mereka diminta untuk jalan-jalan sore bersama keluarganya dan mengamati Asmaul Husna Al-Qayyum. Allah Maha mengatur. Coba kalian bersama orang tua, bersama keluarga, jalan-jalan sore, apa yang kalian dapati di lingkungan kalian tentang kekuasaan Allah dalam mengatur sekitar. Gitu. Dan itu pasti jadi pemantik percakapan di rumah gitu. Benar, ya memang. Benar. Dan aku suka banget juga tadi ada contoh sama ayah juga. Soalnya kadang-kadang nih mumpung bapak-bapak guru nih ya, Pak Mirwan, Pak David, kalau ngomong soal keterlibatan orang tua itu juga biasanya keterlibatan ibu gitu ya. Waduh, ibunya suruh jago semua pelajaran gitu. Nah, gimana, ada nggak contoh keterlibatan ayah atau mungkin harapan yang spesifik ke sesama bapak-bapak nih gitu dalam pendidikan agama? Kalau ngomong kata kolaborasi antara guru dengan orang tua, ini kan artinya antara guru dan orang tua tuh kayak jadi mitra ya. Mitra, kita sama-sama fokus membantu pendidikan murid-murid di sekolah maupun di rumah gitu. Jadi ada kerjasama di situ. Nah ini memang jangan sampai mungkin ada ya, mungkin gak banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya gitu ke guru agama untuk pendidikan agama. Karena memang ada juga orang tua yang berpendapat bahwa ini setelah saya melakukan wawancara di ketika open house Ibu gitu. Jadi ada orang tua yang memasukkan anaknya di sekolah tuh karena takut salah ngejawab pertanyaan kritis anaknya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang jadi bagian itu kayaknya diserahkan sepenuhnya ke guru agama gitu ya. Nah memang ada beberapa yang perlu diajak kerjasama dengan orang tua tuh. Contoh yang akan sangat terlihat adalah kemampuan membaca Al-Quran. Nah ini biasanya kalau di sekolah Cika kan ada 3-way conference. Jadi nanti di situ akan sama-sama kita kasih tahu progres anaknya itu udah sampai mana. Jadi perbaikan apa yang bisa kita lakukan sama-sama nih, guru ngapain di sekolah, orang tua ngapain di rumah. Nah itu perlu juga seperti itu. Dan segala hal yang perlu dikomunikasikan kan ya, intinya sih dikomunikasi gitu. Hal yang perkembangan yang baik kita komunikasikan, ada yang butuh perbaikan juga kita komunikasikan. Ini saya pernah gitu ya ngalamin, ada anak murid saya ketika diajak beberapa kali kegiatan mukanya murung gitu Bu, murung, kemudian akhirnya saya ngelihat bahwa kayaknya menangkap ada amarah di situ di mukanya, cuma emang nggak dikeluarkan gitu. Kemudian saya komunikasikan dengan guru kelas, saya minta guru kelas untuk ngobrol dengan anaknya, benar ternyata ada masalah gitu di rumah gitu. Akhirnya saya bertiga diajak sama guru kelas untuk manggil orang tuanya dan kita
berbicara tentang kebutuhan anaknya. Jadi dari situ kita juga ingin mengatakan bahwa ini komunikasi antara guru dengan orang tua, apapun yang terjadi di anak itu perlu kita komunikasikan. Jadi si anak butuhnya apa, di sekolah kita bisa ngapain, di rumah anak dengan ibunya atau ayahnya gitu ya, itu bisa melakukan apa di rumah. Karena itu kan dampaknya kelihatan banget di sekolah. Kelihatan banget di sekolah. Dan sebaliknya juga sih sebetulnya apa yang dipelajari di sekolah atau kalau misalnya ada isu di sekolah pasti juga kelihatan di rumah. Jadi memang rutinitas komunikasi itu jadi kunci buat kolaborasinya betul. Kalau nggak ada salurannya, kalau nggak ada kegiatan yang rutin buat komunikasi, kadang-kadang ya kelewat. Wah, tiba-tiba habis baru mulai tahun ajaran, tiba-tiba udah akhir tahun ajaran lagi gitu kan. Karena orang tua juga udah dengan kesibukannya masing-masing. Aku juga percaya banget sih itu. Jadi kayak agenda, kalender akademik yang jelas, itu juga ngasih struktur ke orang tua gitu sebetulnya. Kalau nggak kadang-kadang ya banyak banget gitu ya hal yang jadi prioritas buat anak, agak pelajaran agamanya ketinggalan. Atau itu ya kayak baca Qur'annya, wah tiba-tiba udah kelas 6 SD, wah ternyata masih belum lancar dan sebagainya. Thank you Pak Mirwan. Pak Dafiq ada pengalaman khusus? Kalau di Banyuwangi itu ada program dari Bupati namanya program Sobat. Jadi memang ada program keterlibatan orang tua ke sekolah. Program apa namanya Pak? Sobat. Iya, keren di nih. situ itu memang inisiatif pemerintah daerah ya memang berarti. Pemerintah daerah. Jadi yang memang mendatangkan orang tua itu diberikan pemahaman khusus oleh guru BK, oleh guru agama untuk bagaimana mendekatkan orang tua dengan anak. Itu memang program yang sudah sekitar dari 2 tahun yang lalu memang sudah berjalan dan ada wisudanya begitu yang di sana bentuk apresiasinya kepada orang tua kepada yang orang terlibat. tuanya ya yang memang terlibat untuk peduli terhadap tumbuh kembang anak di sekolah. Jadi kalau yang di Banyuwangi seperti itu dan memang diharapkan lagi betul kata Bu Hela tadi. Biasanya yang hadir itu kan biasanya para ibu-ibu. Nah, di situ memang disarankan juga untuk lebih bapaknya yang hadir apalagi pada hal-hal yang memang ini urusan laki-laki begitu ya yang memang seharusnya seorang bapak hadir sebagai sosok yang memberikan contoh begitu. Jadi sering diadakan parenting Islami itu yang mungkin kegiatannya seperti doa bersama atau apa itu kan biasanya bapak-bapak itu yang menjadi itu yang dicontohkan dan itu dilakukan secara terjadwal di sekolah. Jadi kalau di Banyuwangi yang sudah bergulir memang seperti itu. Oke, alhamdulillah banyak contoh praktek baik dan tadi kata kuncinya sebetulnya teladan. Gitu ya. Kenapa orang tua perlu kolaborasi, perlu terlibat karena belajar agama sebagaimana yang Nabi Muhammad juga contohkan itu ya teladan. Beliau itu teladan kita menjadi Rasul, menjadi Nabi, sukses dengan ajarannya karena ya apapun yang disampaikan itu kita bisa lihat perwujudannya dari apa yang beliau lakukan gitu ya. Bahkan kita yang gak ketemu aja di masa itu sampai sekarang itu masih belajar sekali gitu ya. Nah apalagi bayangkan ya Allah beruntung sekali itu ya sahabat-sahabat umat yang hidup di masa beliau itu bisa mengobservasi langsung gitu ya dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah kita sekarang gak ada Nabi lagi gitu ya kita bisa lihat. Nah inilah peran guru agama sebagai contoh tapi juga tentu peran dan teladan orang tua. Semakin banyak teladan baik di sekeliling anak ya insya Allah dampak dari apapun yang dipelajari itu akan lebih nyata. Sayang ya kalau cuma gurunya aja atau ya cuma guru dan ibu tapi bapaknya enggak gitu ya. Nah ini tanggung jawab kita semua juga teman-teman. Jadi pelajaran agama Islam itu bukan semata-mata apa yang ada di buku pelajaran gitu ya, apa yang ada di dokumen kurikulum, tapi sebenarnya juga sesuatu yang didapatkan anak dari sebanyak mungkin orang dewasa lain yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam di lingkungan gitu ya. Di halaman sekolah iya, tapi juga di jalanan dia akan ketemu contoh-contoh gitu ya pelajaran agama Islam nih gitu ya. Sebetulnya bagaimana muslim berperilaku atau di sosial media dan sebagainya. Mudah-mudahan semua kita bisa jadi teladan ya. Amin. Insya Allah. Tadi udah banyak contohnya dari bapak-bapak dan ibu guru di sini yang sangat inovatif dan mudah-mudahan jadi penguat juga. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton episode Merdekas kali ini. Mudah-mudahan banyak renungan, banyak juga rencana-rencana yang akan dikerjakan ke depan mumpung bulan Maulid. Banyak cara untuk merayakan kelahiran
Nabi SAW, tapi saya yakin menumbuhkan generasi Islam masa depan yang insya Allah bisa jadi Muslim yang baik, bisa jadi mempraktekkan setidaknya sebagian besar lah dari teladan Nabi Muhammad. Itu juga salah satu tugas utama kita gitu ya di sini. Terima kasih, sampai ketemu di episode Merdekas berikutnya. Dan tepuk tangan buat guru-guru hebat ini juga boleh loh.